Kenapa? Iblis ini benar-benar tak mengerti. Bahkan di anime Soul Calming, Ye Tian masih menyimpan dendam, tak mampu memahami tanda yang muncul di antara alis avatar Zuchi. Keributan di sini segera diredam oleh kakak-kakak senior Xiao Yan. Adik junior, Rancang menatap avatar Zuchi. Karena auranya bukan milik Sensi, Rancang merasa tak bersahabat. Avatarku baru saja mencapai keabadian ilahi, jawab Xiao Yan, dan banyak sosok yang berdiri di sana terkejut. Adik junior, dari mana datangnya celah di tubuh ini? Ke-Yun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mereka telah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk hampa. Mereka adalah makhluk paling misterius dan kuat, dan tak satu pun dari mereka yang mudah diincar. Baru saja, mereka semua merasakan getaran yang memancar dari celah itu. Itu berasal dari alam sejati Suanyin. Jangan khawatir, kakak senior, aku kenal baik dengan kakak-kakak senior. Kau tahu lokasi rumah manusia surgawi. Maukah kau menjelajahinya bersama? Tanya Xiao Yan. Dia berencana bertemu mereka lagi sebelum meninggalkan dunia gunung dan laut. Tentu saja, tujuan Xiao Yan sebenarnya adalah memancing divisi wajah telapak, yang mengendalikan istana makhluk surgawi. Dou-Dou, bagaimanapun juga, terancam oleh sutra penghancur telapak dan mendapatkan kembali hati para raja roh yang telah dibunuhnya. Membangkitkan raja roh ini dengan kekuatan sutra penghancur panjang akan sangat mudah. Xiao Yan sedang mencoba mencari tahu rahasia apa yang tersimpan di dalam sutra penghancur telapak. Dia menganggap istana makhluk surgawi sebagai pion. Dia belum pernah bisa menghadapi mereka sebelumnya, tetapi sekarang Xiao Yan akan melihatnya lagi. Makhluk surgawi ini seperti kecoa Sensi, mustahil untuk dibasmi. Sen Qijun tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka semua mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap istana makhluk surgawi. Bukannya mereka tidak pernah mencoba membasmi mereka. Seperti yang dikatakan Sen Qijun, mereka tidak bisa dimusnahkan. Jumlah hantu roh yang jiwanya telah terkuras justru meningkat alih-alih menurun selama periode ini, mengganggu perkembangan banyak bintang. Ratu juga telah mengirim para prajurit kuat dari alam dewa kuno untuk melenyapkan mereka. Jika tidak, siapa yang tahu seberapa merajalelanya hantu-hantu roh ini nantinya? Para saudara dipenuhi amarah yang beralasan. Mereka telah lama tidak menyukai istana Tianren, tetapi mereka tidak dapat melenyapkannya dan waspada terhadap para raja roh. Terlebih lagi, menurut berita, kekuatan para raja roh ini telah meningkat dan menembus batas. Sekarang akan semakin sulit untuk melenyapkan mereka. Mengapa kita, saudara-saudara, tidak pergi dan menyelidiki? Kata Xiao Yan. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Knight harus meminta instruksi kepada Yang Mulia Ratu sebelum melakukan persiapan penuh. Kapan adik muda berencana melakukan ini? Tanya Ke-Yun serius. Sekarang. Xiao Yan menjawab dengan serius. Sekarang. Semua orang tampak terkejut dan bingung. Istana Tianren memiliki pengaruh yang sangat besar di Sensi. Mereka bukan tandingan. Untuk menghadapi mereka, kita harus mengerahkan kekuatan alam dewa kuno. Semuanya, tunggu sebentar. Aku akan bertanya kepada Ratu apakah beliau punya pendapat. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, ia menghilang dari istana Xiao seperti sun. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba muncul kembali di dalam. Tidak ada terbang, ini adalah teleportasi. Alam dewa kuno dibatasi secara spasial, dan bahkan terbang pun dibatasi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan cukup yang diizinkan terbang di atas alam dewa kuno, tetapi Xiao Yan dapat melakukan perjalanan langsung melalui ruang angkasa. Apakah ini kekuatan jiwa Void? Sungguh luar biasa, seru Ye Feiyu terkejut. Kedua kuncir kudanya terayun, seperti gadis kecil, membuatnya tampak menggemaskan. Ratu setuju. Ayo berangkat sekarang. Xiao Yan tersenyum. Sepertinya ia sama sekali tidak menganggap serius istana manusia surgawi. Memang, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, 10 Raja Roh tidak akan mampu menjadi ancaman baginya. Xiao Yan punya banyak ide untuk perjalanan ini, dan ia ingin melihat apakah ia bisa mewujudkan semuanya. Saudara-saudara, apakah kalian tahu lokasi persis istana manusia surgawi?
Mereka juga berada di kekosongan Nanling, kata Ye Feiyu. Adik perempuan Ye Feiyu menunjukkan peta bintang kepada adik laki-laki itu. Ye Feiyu mengangguk, mengangkat tangannya, dan sebuah gulungan muncul, berkilauan dengan cahaya. Kemudian, di dalam lautan kehampaan yang luas, mereka menemukan istana manusia surgawi. Mereka selalu bertindak dengan cara yang mencolok. Sebuah dunia yang luas, dengan 7 bintang super yang mengorbit di pusatnya dan 3 cincin ruang angkasa, dapat menampung ratusan juta hantu roh. Shen Yijun segera menjelaskan, menambahkan bahwa jumlah pastinya mustahil dihitung. Ini hanya perkiraan, dan kemungkinan besar lebih banyak. Liuer menambahkan, ratusan juta roh hantu itu hebat. Xiao Yan tersenyum. Sebelum pergi, ia mengunjungi istri-istrinya dan Dahuo dari tim Fearless dan memberi mereka beberapa nasihat. Karena perjalanan ke istana Tianren ini hanya singkat, dengan gerakan jiwa kehampaan, seseorang dapat dengan cepat melintasi laut ketiadaan. Ini akan menghemat banyak waktu. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melintasi waktu sebenarnya merupakan langkah krusial. Tanpa gerakan kehampaan. Tanpa gerakan jiwa kekosongan, bahkan jika Xiao Yan dapat melewati formasi teleportasi agung alam dewa kuno, setiap perpindahan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan gerakan jiwa kekosongan, ia dapat mengeluarkan kekuatan jiwa. Ia dengan cepat bertukar tempat dengan Xiao Yan dan rekan-rekan magangnya di dunia sensi. Ia mencapai langit, lalu mengangkat tangannya dan menggambar busur di udara. Cahaya berputar, dan sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis. Xiao Yan memimpin, melangkah ke dalam lubang hitam. Segera, 8 rekan magang Xiao Yan mengikutinya. Lubang hitam itu muncul dan menghilang dalam sekejap, dan atmosfer di dalam istana Tianren terasa sangat mencekam. Xiao Yan, reinkarnasi dari dewa tertinggi, telah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam waktu yang begitu singkat. Mustahil untuk menangani atau melenyapkannya. Sekarang, sang guru tidak lagi memerintahkan pemusnahan, tetapi terus-menerus memperbanyak jumlah roh dan hantu. Mungkinkah sang guru telah menyerah? Di atas panggung batu melingkar, 10 kursi ditempati oleh sosok-sosok. Kita semua telah dibunuh olehnya, dan kita bukan tandingannya. Tapi Tuan telah memberi kita telur suci ini. Jika kita bertemu dengannya lagi, kita harus memakannya. Yang berbicara adalah Wang Fuxing dari Istana Surgawi, sang pemimpin. 9 Raja Roh lainnya mematuhi perintahnya, tetapi dia tidak mendominasi. Mereka kebanyakan berkonsultasi dengannya. Setelah memakan perintah yang diberikan oleh Tuan ini, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Jika kita bertemu dengannya lagi, kita tidak boleh ragu lagi dan harus membunuhnya dengan cara apapun. Kalau tidak, kita semua akan menjadi anak-anak terlantar Tuan, dan Tuan tidak akan pernah menyelamatkan kita lagi. Para Raja Roh yang dibunuh oleh Xiao Yan sebenarnya cukup takut, tetapi maju adalah jalan buntu, begitu pula mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Istana Surgawi sebenarnya terdiri dari 3 bintang Super Jiekong 7 yang besar. Jika diperhatikan lebih dekat, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sini semuanya berasal dari Istana Surgawi. Para prajurit unik ini, dengan mata tanpa pupil dan tanpa jejak fluktuasi jiwa, menerima kekuatan yang dianugerahkan oleh jimat surgawi setelah mengorbankan jiwa mereka. Namun, kenyataannya, kebanyakan dari mereka tidak datang ke sini secara sukarela. Sebaliknya, mereka ditangkap oleh Istana Surgawi dan dipaksa untuk mengorbankan jiwa mereka.